Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulkit Salsabila Firdaus dari kelas 2B Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah studi kitab Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Ahmad Sadar. Video ini akan berisi tentang penyampaian materi tentang kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manna Khalil Al-Ghatan. Syekh Manna Khalil Al-Ghatan lahir pada bulan Oktober pada tahun 1925 di Provinsi Manufia, daerah Asimun, Desa Sansur, Mesir. Beliau mulai pendidikannya di Kutab untuk tahfidz Al-Quran, kemudian melanjutkannya ke Madrasah Ibtidaiyah, Ma'had Al-Azhar dan Universitas Al-Azhar Kairo pada Fakultas Usuluddin. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Tinggi di Riyadh dan mengajar di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Syekh Manna Al-Ghatan adalah seorang ulama yang sangat produktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan Islam. Beliau wafat pada tanggal 19 Juli 1999. Kitab Mabahis fi Ulum Al-Quran karya Syekh Manna Al-Ghatan memiliki isi kandungan yang sangat luas dan komprehensif tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Beberapa tema yang berada di dalam kitab ini dibahas meliputi pertama, sejarah dan perkembangan ulum Al-Quran, pembahasan tentang sejarah dan perkembangan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kedua, ada definisi dan sifat Al-Quran. Pembahasan ini tentang definisi, nama, sifat, dan perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, hadis yang sangat kuat. Yang ketiga, ada wahyu dan nuzul Al-Quran, proses turunnya dan pembahasan tentang keraguan para penentang wahyu. Yang keempat, ada Maki dan Madani yang berisi tentang perbedaan antara surat-surat Makiyah dan Madaniyah serta ciri khasnya. Yang kelima, ada konsep muhkam dan mutasyabih yang memahami ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang mempunyai makna multi tafsir. Yang keenam, ada qiraat dan tafsir, berbagai cara membaca Al-Quran dan metode penafsirannya, karena dalam Al-Quran ada beberapa metode qiraah dan cara tafsirnya. Yang ketujuh, ada asbabun nuzul, nasih wa mansuh, serta turunnya ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Yang kedelapan, ada ijaz dan balaghah, yaitu keajaiban dan keindahan bahasa Al-Quran. Keunggulan kitab Mabahis fi Ulumil Quran dibandingkan dengan kitab Ulumil Quran lainnya, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama, bahasa yang sederhana. Jadi kitab ini menggunakan bahasa yang ringkas dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, tidak hanya oleh mereka yang memiliki latar belakang keilmuan Islam yang mendalam. Yang kedua, ada pembahasan yang komprehensif. Jadi kitab ini membahas berbagai aspek ilmu Al-Quran secara cermat dan menyeluruh, mencangkup beberapa poin, yaitu sejarah nuzul, pengumpulan Al-Quran, pembagian surat Makiyah dan Madaniyah, konsep muhkam dan mutasyabih, bacaan atau qiraat, tafsir, asbabun nuzul, nasih wa mansuh, serta keajaiban Al-Quran. Yang ketiga, ada format yang menarik. Pembahasan ini disajikan secara detail dan rinci dengan fokus pada satu pembahasan, membuatnya menarik dan mudah diikuti oleh semua kalangan. Yang keempat, ada korelasi dengan pendidikan modern. Jadi kitab ini menghubungkan pembahasan ulum Al-Quran dengan konteks pendidikan modern sehingga relevan dengan kebutuhan saat ini. Menurut informasi yang saya dapat,
atau sumber yang saya baca, metode penyusunan kitab Mabahis fi Ulumil Quran oleh Syekh Manna Al-Katan tidak secara spesifik dijelaskan dalam sumber yang tersedia. Namun kitab ini dikenal memiliki sistematika yang rapi dan komprehensif dalam membahas berbagai aspek ilmu Al-Quran. Kitab ini terdiri dari 26 pembahasan yang mencakup sejarah nuzul Al-Quran, pengumpulan dan pembukaan Al-Quran, pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah, konsep muhkam dan mutasyabih, beberapa bacaan qiraat, tafsir, asbabun nuzul, nasih wa mansuh, serta keajaiban Al-Quran. Kitab Mabahis fi Ulum Al-Quran dapat menjadi sumber yang baik bagi pemula dalam studi Al-Quran. Namun perlu diingat juga bahwa kitab ini juga membahas topik-topik yang cukup mendalam, sehingga pemula mungkin perlu mempelajari dasar-dasar Al-Quran terlebih dahulu untuk memaksimalkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran kitab ini. Sekian atas materi yang saya sampaikan atau yang telah saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.